Hai leaders, di video kali ini kita akan membahas tentang mengevaluasi diri sendiri. Jadi di beberapa kesempatan, entah di kelas, ataupun di seminar, ataupun di pertemuan-pertemuan online, ataupun di pembinaan alumni, seringkali jika pertanyaannya adalah, Mas, bagaimana cara saya bisa mengevaluasi tapi nggak sempat memberikan rekaman saya ke Mas Taruna? Ya udah, evaluasi mandiri. Terus gimana Mas caranya? Modalnya cuma satu, rekaman. Zaman dulu kalau mau merekam diri tuh relatif susah. Kenapa? Harus punya kamera, direkam tuh. Tapi sekarang handphone teman-teman jadi modal untuk merekam. Malah jika handphonenya memorinya nggak cukup, sekarang bisa langganan misalnya ke Zoom ya, atau alat lain untuk teleconference. Ya udah, kameranya sambungkan ke Zoom, direkam tuh di cloudnya, di servernya, di komputernya layanan Zoom entah di mana. Nanti pada saat teman-teman udah beres menyampaikan materi, ya udah tinggal download, kemudian bisa ditonton. Jadi memang modalnya adalah kamera yang teman-teman punya, biasanya di handphone masing-masing, dan yang penting rekaman itu perlu lengkap dari awal sampai akhir. Kenapa? Teman-teman kan mau menganalisis bagaimana cara teman-teman tampil, kemudian memperbaiki penampilan teman-teman di masa depan. Tentunya dari awal sampai akhir. Makanya rekamannya penting dari awal sampai akhir. Mas, kalau saya tampil 2 jam, nontonnya juga 2 jam. Bisa jadi, bisa juga enggak. Kalau nonton rekaman kan di beberapa player bisa diatur kecepatannya 2 kali lipat misalnya. Saya kalau nonton rekaman seminar ya, yang diupload di YouTube oleh penyelenggaranya, seminar 2 jam, nontonnya cuma atau dengernya cuma sejam. Kenapa di play 2 kali lipat? Biasa saya sambil nyetir, sambil nyimak. Nah, itu kalau urusan nyimak rekaman. Begitu teman-teman sudah punya rekamannya, kemudian ditonton, entah dengan berapa kecepatannya ya. Nah, tugas kawan-kawan berikutnya adalah mengevaluasi. Baru kita masuk inti video ini. Di video ini, bagaimana kita bisa membantu diri kita mengevaluasi dengan lebih maksimal. Yang pertama adalah, pada saat kita sedang mau mengevaluasi, kita perlu pastikan kita punya ilmunya. Contoh, sebelum kita mengevaluasi, kita sempat baca-baca tentang bahasa tubuh. Jadi begitu kita mengevaluasi bahasa tubuh kita punya dasarnya. Gak cuma berdasarkan, ini kayaknya bahasa tubuh saya kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Kalau teman-teman belum bisa menjelaskan bagus atau tidaknya, itu berarti ilmunya kurang. Stop, titik yang itu jangan dievaluasi. Teman-teman pernah belajar tentang cara penutupan, kemudian cek di bagian penutupan, oh penutupan saya kurang bagus. Teman-teman bisa menjelaskan, karena harusnya bisa menggunakan pola ini, tapi saya tidak menggunakannya. Coba perhatikan, cara evaluasi teman-teman jadi lebih bagus. Kenapa? Ilmunya sudah ada. Jadi terus belajar, entah lewat kelas, entah lewat seminar, entah nonton video-video tips di channel ini. Itu jadi modal buat teman-teman nanti mengevaluasi penampilan secara mandiri. Jangan sampai kita mengevaluasi penampilan kita tanpa kita punya ilmu. Mengevaluasi slide-nya tapi nggak pernah belajar slide dan desain sebelumnya. Ya udah, nggak usah dievaluasi dulu. Next time, atau butuh orang lain minimal untuk mengevaluasi itu. Jadi nggak bisa evaluasi mandiri. Yang kedua, pada saat kita menonton rekaman diri kita menempatkan diri kita sebagai siapa? Jangan sebagai, misalnya, saya Taruna menonton rekaman Taruna. Maaf, ada gangguan dari ringtone. Pada saat saya nonton Taruna sedang tampil, saya memposisikan diri saya tidak sebagai seorang Taruna yang sebelumnya pernah tampil. Saya memposisikan diri sebagai entah siapapun, saya sebagai penonton. Jadi pasang diri kita sebagai seorang penonton, jangan sebagai seorang pembicara, jangan sebagai diri kita malahan. Begitu kita bisa menyimak sebagai seorang audiens, kita bisa merasakan, mendengarkan, bahkan melihat apa yang ada di kepala audiens. Wah, kalau saya tonton sepertinya gerak tubuh saya terlalu banyak. Nanti bisa dievaluasi. Oh, ngomong saya terlalu cepat. Oh, saya kurang sering menatap kamera. Oh, pada saat saya menghadapi audiens, pada saat saya pegang mikrofon dan kemudian menunjuk audiens, saya kemudian bla 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 dan seterusnya. Teman-teman bisa jadi saksi sebagai seorang audiens. Mas, bagaimana menempatkan diri kita sebagai seorang audiens?
pengalaman saya yang paling efektif adalah begitu teman-teman sudah tampil, mengevaluasi rekamannya, nonton rekamannya butuh waktu paling efektif biasanya, jangan cepet-cepet ya, 2 hari, 3 hari paling maksimal. Itu range waktu paling bagus. Kenapa? Saya baca seorang penulis namanya Dan Brown, dia penulis novel tuh. Dia bilang, kalau saya mau ngadip tulisan saya biarin dulu tuh, saya endapkan dulu naskah saya 2-3 hari. Jadi saya nggak inget-inget banget apa sih yang sebelumnya saya tulis. Jadi begitu saya baca lagi, saya bacanya seperti seorang pembaca novel, seperti seorang audiens saya. Jadi saya tahu apa yang perlu saya edit, apa yang perlu saya ubah, apa yang perlu saya tambahkan. Pola yang sama teman-teman gunakan pada saat menonton rekaman pribadi. Jadi berikan waktu 2-3 hari, itu range paling bagus lah. Entah 2 hari, entah 3 hari, pilih salah satu. Jangan terlalu lama, nanti malah kelupaan, kebablasan. Jangan terlalu dekat, teman-teman masih ingat apa yang teman-teman katakan. Jadi feeling sebagai audiensnya nggak keluar. Itu tipsnya supaya teman-teman bisa nonton, memposisikan diri sebagai audiens. Moga-moga video ini membantu pada saat teman-teman perlu memperbaiki kemampuan pada saat tampil, menambahkan atau mengedit atau mengubah ya cara teman-teman tampil, tapi nggak sempat memberikan rekaman ke seorang pelatih atau coachnya. Jadi, leaders, selamat merekam, selamat mengevaluasi, dan selamat bertumbuh secara mandiri. Sampai ketemu di video berikutnya.